Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Perkenalkan, saya Dr. Mumtazah Nur Asyila. Hari ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik yaitu mitos dan fakta seputar kehamilan. Pasti beberapa dari sahabat sekalian ada yang sudah pernah mendengar mengenai mitos dan fakta ini. Jadi, mari kita bahas mengenai kebenarannya. Yang pertama, morning sickness atau mual muntah pada kehamilan hanya terjadi pada pagi hari. Hal itu adalah mitos. Faktanya, mual muntah pada kehamilan dapat terjadi kapan saja, mulai dari pagi hingga malam hari, akibat dari variasi hormon selama kehamilan dan efeknya pada aktivitas pencernaan. Faktanya, hanya 2% wanita yang mengalami di pagi hari. Yang kedua, apakah benar mengkonsumsi nanas selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran? Itu adalah mitos. Nanas memang mengandung enzim bromelain yang dapat memecah protein, namun dalam konsentrasi yang rendah dan tidak menimbulkan efek yang berarti jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Di sini, nanas bahkan mengandung banyak vitamin dan mineral yang dapat menyehatkan. Yang ketiga, bayi akan besar jika ibu terus-menerus minum es. Hal ini adalah mitos. Air es tanpa campuran apa-apa tidak tinggi akan kalori, kecuali jika ditambahkan sirup, gula, minuman kemasan, maka jumlah kalorinya akan bertambah dan jika dikonsumsi setiap saat, dikhawatirkan dapat menimbulkan diabetes selama kehamilan. Yang keempat, ibu hamil tidak boleh berolahraga. Hal ini adalah mitos. Aktivitas fisik dan juga olahraga sangat diperlukan. Direkomendasikan bagi ibu hamil untuk berolahraga dengan intensitas ringan hingga sedang selama hamil untuk kesehatan dan juga kebugaran baik ibu maupun janin. Yang kelima, jika ibu hamil melihat gerhana bulan atau matahari, maka anak dapat menjadi sumbing. Hal ini adalah mitos. Tidak ada efek antara gerhana matahari atau bulan dengan bibir sumbing. Hingga saat ini penyebab bibir sumbing tidak diketahui. Namun faktor risikonya berbagai macam, mulai dari faktor genetik, obat, merokok, hingga paparan radiasi tertentu. Yang keenam, ibu hamil dilarang berhubungan intim. Hal ini adalah mitos. Jika kehamilan sehat tanpa adanya kontraindikasi seperti perdarahan ataupun kontraksi prematur, maka ibu dapat melakukan hubungan intim. Bahkan pada trimester ketiga disarankan untuk melakukan hubungan intim untuk mencegah kehamilan postpartum. Ibu hamil tidak boleh makan pedas. Hal ini adalah mitos. Jika tanpa adanya keluhan seperti mual muntah atau mah, maka ibu hamil boleh mengkonsumsi makanan yang pedas, namun dalam jumlah yang wajar dengan tingkat kepedasan yang wajar. Nomor 8. Porsi makan ibu hamil untuk 2 orang. Hal ini adalah mitos, karena porsi makan ibu hamil harus cukup dengan gizi yang seimbang. Pertambahan jumlah kalori akan menyesuaikan dengan BMI sebelum ibu hamil. Kesembilan, jenis kelamin bayi dapat dilihat dari bentuk perut ibu. Hal ini adalah mitos. Bentuk perut ibu tidak menandakan jenis kelamin dari bayi. Bentuk perut akan tergantung dengan kekuatan otot dari ibu. Sementara jenis kelamin hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan USG. Selanjutnya, air kelapa dapat membersihkan bayi atau air ketuban. Hal ini adalah mitos. Tidak ada hubungan antara konsumsi air kelapa dengan kondisi fisik bayi ataupun kekeruhan dan jumlah air ketuban. Bila sebelumnya ibu melahirkan prematur, maka kemudian persalinan berikutnya akan prematur lagi. Hal ini adalah fakta. Persalinan prematur sebelumnya dapat menjadi peringatan adanya faktor risiko penyebab terjadinya persalinan prematur yang berulang, dan hal ini harus dicegah atau diobati sedini mungkin. Mitos ke-12. Jika melilitkan handuk di leher, maka bayi akan terlilit tali pusat. Hal ini adalah mitos. Kedua hal tersebut tidak ada hubungannya. Mitos ke-13. Konsumsi pil KB akan mempercepat kehamilan. Hal ini adalah mitos. Pil KB dikonsumsi untuk kontrasepsi yang bertujuan untuk pencegahan, penundaan, atau penjarangan dari kehamilan, bukan untuk mempercepat kehamilan.
Mitos ke-14, ibu hamil tidak boleh melakukan perawatan wajah. Hal ini adalah mitos. Ibu hamil boleh merawat wajah, berdandan, dan merawat diri dengan menggunakan produk atau bahan yang aman untuk ibu hamil dan juga janin. Sehingga di sini ibu hamil perlu mengetahui kandungan dari produk-produk perawatannya. Apakah produk-produk tersebut mengandung zat yang teratogenik atau tidak? Mitos ke-15, makan kerupuk kulit dapat menyebabkan plasenta lengket atau plasenta akreta. Hal ini adalah mitos, karena tidak ada hubungan antara kerupuk kulit atau konsumsi kerupuk kulit dengan plasenta akreta. Karena plasenta akreta disebabkan adanya asupan yang kurang baik atau nutrisi yang kurang baik dari plasenta. Fakta ke-16, ibu hamil diwajibkan untuk tidur miring ke kiri. Hal ini adalah fakta. Tidur terlentang pada ibu dengan kehamilan yang besar cenderung akan kurang nyaman dan dapat menyebabkan hipotensi. Tidur miring ke kiri dapat memberikan asupan darah yang lebih baik pada janin. Mitos ke-17, pijat atau urut pada perut dapat memperbaiki posisi janin. Hal ini adalah mitos. Urut atau pijat dapat menimbulkan komplikasi pada kehamilan, mulai dari perdarahan, keguguran, plasenta terlepas, gawat janin hingga dapat menimbulkan kematian. Mitos ke-18, rumput Fatimah dapat menyebabkan keguguran. Hal ini adalah fakta. Rumput Fatimah mengandung zat yang dapat menyebabkan kontraksi dari rahim. Konsumsi rumput Fatimah pada saat hamil dapat mengancam kesejahteraan dari janin. Dari mitos-mitos yang saya sampaikan tadi, beberapa memang ada yang dapat dijelaskan secara ilmiah, sementara ada juga yang cenderung membingungkan. Ada baiknya ibu hamil selalu berpikir positif dan menjalani kehamilannya dengan happy. Jangan takut untuk kontrol dan bertanya ke dokter jika ada hal yang dirasa meragukan atau membahayakan bagi ibu dan juga janin. Saya rasa cukup sekian sekilas materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.